35 cm hasil akhirnya. Dari kuping ke kuping sini nanti 35 cm. Sekarang tahap berikutnya, perhatikan baik-baik ya Bunda ya. Sekarang kita tidak buat ulir, tapi kita buat masuknya ke mata rantai seperti normal, karena kita sekarang mau ke bagian kuping. Ini ya, dihitung dulu, pastikan 6 ya. Ini 1 2 3 4 5 dan 6. Nah sekarang ini kan matanya masuk ke dalam itu ya. Nih perhatikan ya, ini 1 2 3 4, ini 5 dan 6. Yang ini perhatikan baik-baik. Ini yang pertama nih ya, ambil nih, dimasukkan hakpen, tusukkan, cari ya, harus 2 mata yang diambil. Memang agak sulit tapi ini harus 2 mata nih, seperti ini ya. Seperti normal kita buat SC. 1 ini sampingnya, 2 ini, 3 4 5 6. Dah ya. Jadi motifnya harus sama seperti kuping sebelumnya. Nah seperti ini, kita tidak buat melingkar tapi kita buat bolak-balik sekarang. Ini hitungan belum masuk hitungan 1 kuping. Jadi ini masih meluruskan dulu dari proses ulir ke tidak ulir. Jadi kita proses akan beranjak ke kuping. Sekarang ini mulai dihitung 1 ya, mulai dihitung 1. Boleh pakai pondasi dulu di awal, tidak apa-apa, karena nanti akan sulit. Tuh matanya masuk ke dalam tuh kan. Nah sekarang ini usahakan kedua mata keambil ya. Ini 6 harus menjadi 8. Jadi kita buat nanti teknik pengurangan di mata ketiga dan mata keempat. Perhatikan baik-baik, ini tadi sudah pondasi. Sekarang masuk mata pertama, ambil kedua mata ya. Ini baru awalan, ambil kedua mata dulu. 1 2. Nah ini mata yang ketiga ini ya, diisi 2, 1 lubang isi 2 kali. Ingat-ingat ya, ini baris pertama. Ini sekarang mata yang keempat, diisi juga 2 kali ya, di lubang yang sama diisi 2. Ini yang kelima, semoga Bunda bisa memahaminya ya. Masih kelihatan matanya itu ya, matanya masuk ke dalam seperti itu ya. Ini yang ke-6. Nah coba sekarang dihitung, harus berjumlah 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini pondasi ya, pas berjumlah 8. Sekarang kita ikuti langkah-langkah sama seperti pembuatan kuping sebelumnya tanpa pondasi ya, supaya rapi. Sekarang sudah mudah ya, sudah nampak matanya. Ini mata pertama. Sekarang mulai ambil back loop. 1 kali, 2 kali, sekali tarik. Jadi ini buat teknik pengurangan agar jumlah matanya tetap 8 mata. Ini normal, 1 isi 1. Nah ini mata yang ketiga, isi 2 kali, 1 di lubang yang sama isi lagi 2.
sekarang di mata keempat juga diisi double ya. Ini udah, ini isi dulu single 1 kali dulu, baru ini ya. Ini kan pondasi ya, hati-hati, ini pondasi bukan mata. Jadi tersisa 2 di akhir ini, 2 mata sekali tarik. Ini 1, ini yang kedua. Nah, ini 2 mata sekali tarik. Nah, ini ingat ya, ini baris ke 2. Sekarang baris ke 3 sama juga. 1, 2 sekali tarik. Isi double, isi double lagi. Ini 1 biasa, lalu sisa 2 ya. Tuh yang satunya jatuh ke bawah tuh matanya. Ini 1 kali, nih yang masuk ke bawah nih, ini 2 kali. Nah, ini ingat ya, ini baris ke 3 nih, 1 yang ini ya, 1 2 3. Sekarang baris keempat. Nah, nanti di baris kelima mulai berbeda ya. Ini baris keempat, masih sama di baris keempat. Buat teknik pengurangan dulu di awal. Ini normal, lalu buat penambahan tuh 2 di lubang yang sama, sampingnya juga 1 2. Nah, ini normal, lalu 2 mata terakhir, 1 kali, ini 2 kali. Ambil sebelahnya lagi. Nah, jadi pengurangan sekali tarik. Nah, ini di baris keempat. Sekarang baris kelima kita buat menjadi 10 ya. Dari 8 menjadi 10. Jadi awalan ini tidak buat teknik pengurangan, tapi diisi 1 normal ya, 2 3. Nah, ini yang bagian tengah isi double, 1 2. Sampingnya juga isi double, 1 2. Lalu ini isi normal, 1. Yang kedua juga normal, yang ketiga juga sama ya. Ini matanya di bawah. Nah, baris kelima ya. Sekarang baris ke-6 dan ke-7 buat teknik pengurangan lagi tanpa pondasi ya. Ini masuk mata pertama, masuk mata kedua, teknik pengurangan 3 sekali tarik supaya jumlahnya tetap menjadi 10. Nah, ini sudah 3 ya. Sekarang yang keempat dan kelima buat penambahan, 1 2. Ini juga 1 2. Ini 1 2. Sisa 2 buat pengurangan. 1. Nih jatuh ke bawah nih matanya ya.
supaya memudahkan di awal itu jangan terlalu ketat ya, supaya mudah diambil. Dilonggarin sedikit saja. Nah, ini yang keenam. Satu baris lagi yang terakhir. Ini agak dilonggarin sedikit. Ambil satu kali, dua kali, sekali tarik, semuanya habis. Ini satu, dua. Nah, ini sekarang isi double. Satu, dua. Ini sampingnya juga satu, dua. Udah. Sekarang normal lagi. Tuh, dua. Nah, dua yang terakhir. Teknik pengurangan lagi. Satu. Ini ya, di bawah nih ya. Dua. Udah selesai. Ini buat satu mata rantai. Potong ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini jika dilihat dengan kuping yang satunya lagi seperti ini ya. Nih, disamakan. Pasti sama, harus sama. Ini seperti ini hasilnya. Alhamdulillah Bunda, proses pembuatan handle ulirnya sudah selesai. Ini kuping kanan, kuping kiri. Alhamdulillah serasi ya. Ukurannya sama, guratannya juga sama ya. Hasilnya sama. Ini, nah langkah selanjutnya kita jahitkan dulu kertasnya sebelum proses furing ya. Ini jahitkan di sini. Nanti lanjut ke langkah proses furingnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini handle sudah saya jahit ya sebelum pemasangan busa ati ya. Jika Bunda jahit tangan mungkin bisa setelah busa ati tempel, jahit ini juga bisa. Jadi ketindih ya, kejahit juga busa atinya nggak masalah kalau jahit tangan. Tapi kalau jahit mesin, jahit dulu kuping baru pemasangan busa ati. Ini jadi tidak tembus tuh, tidak tembus ke busa atinya. Proses jahit kupingnya dulu baru tempel busa ati. Jadi prosesnya nanti busa ati itu sebelum dimasukkan ke sini dilem dulu. Lemnya nggak usah semuanya dilem, nggak usah, secukupnya saja. Misalkan ini dialas, lalu badan gitu-gituin aja ya, lalu diratakan. Tidak usah semuanya, tidak perlu terlalu tebal. Lalu dijahit sedikit untuk penahan. Sini sedikit dijahit, ini dijahit. Nah tuh ya, supaya bagian atas tuh kadang kalau pas saat proses furing itu dia suka ngelupas di bagian atas. Jadi hanya untuk menjaga aja supaya dia nggak gerak-gerak ya, seperti ini, supaya tidak terbuka-buka gitu ya. Udah selesai seperti ini. Pemasangan busa ati beres. Ini hasilnya ya, dia bisa gagah, bisa kaku berdiri seperti ini. Ya, bisa gagah. Harus benar-benar teliti pemasangannya. Kadang kalau pemasangan nggak betul, motifnya ini akan ke geser-geser, motifnya akan ketarik-tarik. Jadi ukuran pemotongan busa ati harus diperhatikan seperti ini ya. Nih, dah cantik. Proses penjahitan kuping jangan juga sampai menceng, jadi dipaskan tuh seperti itu ya, jangan sampai keliru. Dah, kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk furingnya. Cara memotong furing sebelum pasang busa ati ya. Jadi dalam kondisi busa ati belum terpasang, udah dipotong-potong dulu kainnya. Karena ini udah posisi udah ngegelembung gini ya, udah tebel seperti ini, agak sulit. Jadi proses gunting-guntingnya sebelum pasang busa ati. Nah, ini untuk proses pemotongan, pengukuran sudah ada ya. Sama persis seperti tutorial saya yang sebelumnya, tutorial cara jahit inner.
Jadi urut-urutannya ini badan utama ya, dilebihkan 2 cm atau 1,5 cm lah minimal, dilebihkan. Seperti ini untuk resleting dalam. Ini sudah ada penanda untuk kantong dalam. Ini proses tekukan bagian atas. Seperti itu ya. Ini badan utama. Udah siap. Lalu resleting dalam. Ini untuk resleting dalam. Dengan resletingnya udah siap, resleting dalam. Lalu untuk saku dalam, saku yang ada karetnya itu ya, yang ada karet elastiknya. Jadi saku dalam dan resleting dalam udah siap. Lalu ini untuk sekat tengah, supaya dia tertekuk ke tengah. Ini untuk sekat tengah. Jadi untuk sekat tengah bentuknya trapesium seperti ini. Jadi cara saya mengukur, saya ukur ukuran lidah. Ini ukuran lidah 18 cm. Ya, diukur nanti milik Bunda ya. Ukur lidahnya. Jadi mungkin tidak sama dengan milik saya ya. Ini ukur lebarnya. Ini kan 18 cm ya. Ini 18 cm ukuran lebar lidahnya. Jadi ini pun juga saya ukur 18 cm. 18 cm itu ukuran atas. Ukuran bawahnya saya lebihkan 5 cm. Jadi ini 23 cm. Bagian ke atasnya mengecil. Jadi mengecilnya itu 2,5 cm kanan, 2,5 cm kiri. Jadi bagian atas ini 18 cm seukuran dengan ukuran lidahnya. Bisa dipahami ya. Nah, ini diberi penanda, ini nanti jahitnya sebatas ini, proses menjahitnya. Nanti dijahitkan dengan badan utamanya. Seperti ini, lalu resleting untuk ini. Resletingnya juga seukuran dengan garisnya ini. Seukuran ya. Jadi seukuran kain dikurangin 1 cm kanan dan 1 cm kiri. Ini sudah. Lalu ini untuk stopper resleting sekatnya. Nih untuk sekat. Ini resleting kan. Ini harus diberi stopper. Nah, untuk proses penjahitan sudah ada juga di tutorial saya. Nanti Bunda bisa cek ya. Cara jahit inner sekat tengah gitu judulnya ya. Seperti ini ya. Ini kanan kiri. Ini juga ukurannya sesuaikan saja dengan ukuran resletingnya. Nanti toh jika sisa juga nanti akan sembunyi ke dalam, tidak masalah. Jangan sampai kurang, lebih nggak apa-apa. Ini untuk stopper kanan kiri. 2 lembar ya, kanan kiri. Sudah juga. Lalu ini untuk lidah. Lidahnya kan tadi 18 cm. Pokoknya dilebihkan saja dari ukuran lidah. Lebihkannya boleh 5 cm, boleh 3 cm, terserah. Pokoknya harus lebih saja. Ini harus 2. Nanti ditekuk jadi 2 gini supaya nampak lebih tebal ya. Tidak satu lapis kan terlalu tipis ya. Ini saya tekuk 2, saya lapis 2 supaya lebih tebal. Seperti ini. Lalu siapkan untuk resleting. Resletingnya nanti bisa diatur panjangnya. Jadi sesuaikan dengan ukuran lidah, pokoknya dilebihkan saja dari ukuran lidahnya. Ya, nanti akan ada mungkin lebih 5 cm atau Bunda ingin dia lebih panjang sampai 7 cm, 8 cm nggak masalah. Jadi ini untuk resleting nanti bisa diatur untuk ukuran panjang yang diinginkan. Dah, bagian-bagiannya sudah siap. Nah, untuk proses pemasangannya ya, saya beritahu lagi ya, urut-urutannya. Jadi urut-urutannya Bunda siapkan dulu resleting dalam ya. Resleting dalam ini dijahitkan dulu. Nah, ini kan resletingnya dibelah 2 ya. Ini nanti dijahitkan seperti ini, jahitkan seperti ini. Ya, seperti ini udah terjahit. Lalu untuk saku dalam nanti dijahit untuk karet elastiknya dijahit. Udah, ini persiapan untuk bagian-bagian yang dalam-dalamnya dulu. Lalu siapkan juga sekat tengahnya. Ini dijahitkan dulu untuk stoppernya. Dijahitkan dulu. Setelah dijahit stoppernya kanan kiri sudah. Lalu jahitkan resletingnya. Jahitkan ke kantong resleting sekatnya ini. Udah terjahit. Lalu bagian lidah. Nah, ini lidahnya.
lidahnya juga dijahitkan. Nanti kan posisi ditekuk 2 gini ya, posisi ditekuk 2 lalu jahitkan nanti resletingnya, resleting untuk lidahnya ini ya. Nah ini dijahitkan. Nanti untuk ukurannya ini nanti saat proses penjahitan ke tasnya nanti bisa diatur seberapa lebarnya, sesuaikan, jadi lebihkan saja, nanti kan diatur ya, dimasukkan seperti ini sesuai dengan ukuran tasnya. Nah nanti ini proses penjahitan di bagian sini ya, nih nanti di bagian sini, nih seperti ini. Nah ini kan lebihnya banyak nih ya, nanti bisa diatur untuk di seperti ini ya, ditekuk ke dalam begini. Nanti ini proses jahit ini kain ke resletingnya seperti ini, nih seperti ini ya, nanti ya seperti ini, nanti tempelkan ke sini. Nah jadinya begitu nanti ya, seperti itu ya, nih atas bawah gini nanti. Nah ini nanti masuk ke dalam, ini ditekuk ke dalam. Nanti pas saat proses penjahitan ke lidahnya ini, kain dengan rajutan nanti bisa diatur langsung ke mesin jahitnya, nanti diatur seperti ini yang rapi ya, pastinya yang rapi ya. Udah, ini akan saya jahit dulu, nanti saya akan jelaskan lagi saat sudah selesai proses penjahitan innernya. Untuk langkah-langkah lebih jelasnya proses penjahitan, pemotongan dan lain-lainnya itu Bunda silahkan cek ya, tutorial saya sudah ada, dicari saja furing sekat tengah resleting gitu ya judulnya, silahkan. Ini akan saya jahit dulu ya. Alhamdulillah proses furing sudah selesai saya kerjakan. Ini hasilnya, itu resleting dalam, itu kantong dalam, ini sekat tengah, ini seperti ini ya. Ini sudut juga. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah sekarang dicoba dulu ke tasnya, coba dulu apakah pas atau menggantung atau bagaimana ya sebelum dijahit. Jadi pastikan dulu pas, jadi nanti bisa pakai bantuan jarum pentul atau penanda boleh. Kok penanda, pakai klip ya, ini diklip. Nah seperti ini nanti proses jahitnya di bawah lidah, ini nanti di bawah lidah. Nah ini lidahnya, sekarang lidahnya dijahit dulu karena nanti kan akan ketutup oleh kain utama ini ya. Ini sebentar lidahnya ya, seperti ini setelah saya jahit ya. Nah tips dari saya, ini kan kainnya lebih panjang ya, nggak masalah, nanti ini seperti ini ditekuk. Nah tips dari saya, Bunda jangan belah jadi 2. Kalau belah jadi 2 kemungkinan ininya tidak bisa sama persis. Ini seperti ini ya, nih ini kan harus sejajar sama persis. Nih kalau seperti ini pasti sama persis ya, nih bisa sama persis sejajar. Jadi ini ukurannya bisa pas ke sini. Ini seperti ini nanti prosesnya ya. Ini kan gini ya. Nanti dijahitkan. Nanti misalkan ini nanti cara jahitnya ini dipijit-pijit supaya ininya rapet, tidak longgar, supaya rapi. Ya nanti ini dijahit dulu sebelum proses jahit furing utama. Ininya dijahit dulu untuk lidah. Nah kalau udah pas seperti ini boleh dilepas. Ini kan udah pas sejajar ya. Jadi nanti saat proses pasang resletingnya bisa sejajar juga. Ya ini boleh dibelah. Nah sekarang jahit dulu untuk bagian resleting lidahnya ini dulu. Ini ya seperti ini. Ini boleh pakai bantuan klip atau jarum pentul. Nih seperti ini ya. Ini yang dilepaskan dengan kainnya ini tuh. Nih ya, nih seperti ini ya. Nih diklip. Ini nanti Bunda jahit seperti ini ya, dari bawah sini nih gini, lalu atau saya cut yang tadi ya. Nih cara jahitnya
Bunda bisa pakai bantuan jarum pentul dulu ya, dipentul, atau pakai klip kalau punya klip. Nih cara jahitnya, ini Bunda jahit dari sini ke sini ya. Nih. Dari sini jahit lurus sampai ke sini. Jangan lupa jahit bolak-balik, jahit kunci. Ini kain furingnya utama. Nih furing badan tasnya. Nih di sini nanti ketindih ya kan. Nih nanti jahitnya di bawah sini. Alhamdulillah sudah selesai seperti ini ya. Mari kita tengok dalamnya. Ini keduanya pakai ujung resleting seperti ini. Satu saya buat pendek, satunya agak panjang ya, supaya terbukanya bisa leluasa lebar. Ini hasilnya ya. Nah ini untuk bagian tengah Bunda kalau dibikinnya lebar, jadi dia tidak bisa tertekuk ya. Ini bisa tertekuk gini, tertekuk seperti ini karena proses sekat tengahnya kan kecil, jadi sekat tengahnya ini yang membuat dia tertarik ke tengah ya, seperti itu. Jadi ini makanya harus kecil ukurannya, tidak bisa lebar. Nih untuk saku resleting tengah. Nah sudah selesai, alhamdulillah selesai seperti ini ya. Ini saya akan kasih lihat nih, yang tadi kan masih terlihat ya. Ini dimasukkan ke dalam supaya tidak terlihat, jadi ketutup dengan kain utamanya. Nih, ini jahitnya di bawahnya ring seperti ini ya. Prosesnya jahitnya jadi dari dalam, bukan dari luar seperti ini. Kalau dari luar kan kita nggak tahu nanti di mana yang harus dijahit. Nah selesai ya. Emang agak sulit karena ada busanya ya, ada busanya, jadi susah gerak ya, dibandingkan dengan benang rajut saja kan tipis ya, lemas ya. Nah kalau ini kan kaku, jadi agak sulit prosesnya. Jadi ya seperti inilah, lumayan. Inilah hasilnya. Ini kuping kecilnya di dalam ya. Kalau ingin dipakai ya pakai, naikkan. Kalau enggak ya ditaruh dalam ya, kan enggak nampak ya. Ini boleh juga dimasukkan ke dalam. Nah seperti itu. Alhamdulillah udah selesai. Nih ini otomatis tertekuk sendiri, jadi tidak bisa diluruskan, tidak bisa, karena proses dari sekat tengahnya yang kecil itu, jadi dia bisa tertekuk seperti ini. Nah, udah selesai. Nih bentuknya seperti ini, jadi mengecil di bagian atasnya. Nah, alhamdulillah sudah selesai proses demi proses. Ini opsional saja ya, kalau menghendaki pakai tepung kaki tas seperti ini. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Insya Allah dengan semangat kita pasti bisa ya. Seperti itu. Dan selesai. Semoga bermanfaat. Silahkan share untuk teman, untuk sahabat, untuk tetangga, saudara ya. Silahkan ya Bunda ya, di share sebanyak mungkin. Semoga ilmu ini berkah ya untuk semuanya, berkah berlimpah untuk semuanya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih Bunda yang sudah mengikuti sampai akhir, sudah ikut dengan saya, semangat belajar dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.